Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab. Di antaranya adalah kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, karya Syekh Al-Imamul Qadi Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita hari ini sudah sampai di fasl atau di bab 2 bagian poin ke-5. Ya, monggo Ustazah Nurul, silahkan. Bismillah. Qala mu'allif al-khamis ayyatanazzaha an dalil makasibi wa fi'liha tabi'an wa an maqsudiha 'adatan wa syar'an kal-qiyamati wa tijarati was-sarfi was-siyaqah wa kadzalika yatajannabu mawadi'at tuhami wa in ba'udat wa la yaf'alu syai'an yatadawwanu nafsul muru'ati aw yustaqbalu dhahiran wa iskana jaizan batinan fa innahu yu'aqidu nafsuhu lituhmati wa urfi sinil waqi'ah wa yuqi'un nasu fi dununil makruhati wa ta'zimil waqi'ah fa ini tafaqahu buku syai'in min dzalika li hajatin aw nahwiha akbar man syahadahu Bi hukmihi atau bi hilmihi? Oh, di sini bi hilmihi. Oke. Bi hilmihi wa bi Wa bi udhrihi wa maqsudihi kai la yusam bi sababihi aw yanfiru anhu fala yantafi'u bi yantafi'a bi ilmihi wa yastafida dzalika jahilu bihi. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li rajulaini lamma ra'ayahu yatahaddatsu ma'a Safiyya fawallaya ala rislihuma innaha Safiyya thumma qala inna asy-syaitana yajri min ibni Adam majrad dami fasiftu an yakfa fi qulubikuma syai'an aw qala fatahlika. Masya Allah. Barakallahu fiki wa barakallahu fi ilmiki wa barakallahu fi dhurriyyatiki. Ja'alallahu hadal amali salih fi mizani hasanatik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kehidupan Ustazah Nurul. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk anak keturunan beliau. Semoga Allah menjadikan apa yang beliau baca pada pagi hari ini menjadi pemberat timbangan kebaikan di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hari ini kita memasuki di poin yang kelima, di mana Ibnu Jama'ah berkata, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, hendaklah seorang yang memiliki ilmu, ya, dan ibu-ibu di sini Masya Allah termasuk orang-orang yang diberikan amanah, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana adab seorang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Di antaranya adalah hendaklah ia menjauhi an yatanazzah ay an yatajannub. Maksudnya adalah menjauhi. Apa yang dijauhi oleh orang-orang yang memiliki ilmu? Di antaranya janganlah dia memiliki pekerjaan-pekerjaan yang rendah. Maksudnya pekerjaan-pekerjaan
yang mana dulu, zaman dulu kala, pekerjaan-pekerjaan ini dianggap sebelah mata. Tapi saya kira zaman sekarang itu sudah biasa. Apa di antara pekerjaan-pekerjaan yang dulu dianggap sebelah mata ibu-ibu kalau zaman dulu kala, di antaranya adalah kal hijamah. Jadi di sini kan disebutkan adatun wa syar'an. Jadi zaman dulu adat mereka itu pekerjaan-pekerjaan yang nanti saya sebutkan adalah pekerjaan-pekerjaan yang dipandang sebelah mata. Di antaranya apa? Hijamah, tukang bekam. Di zaman dulu tukang bekam itu pekerjaan yang menurut mereka itu sesuatu yang tidak baik. Ya. Jadi seorang penuntut ilmu kalau menurut Ibnu Jamaah hendaklah tidak menjadi tukang bekam. Ya. Wad dibaghah, dibaghah itu tukang nyamak kulit. Dibaghah tukang nyamak kulit. Jadi ibu-ibu zaman dulu kulit-kulit binatang itu ya disamak kulitnya, dibersihkan kulitnya. Biasanya pakai metode tertentu, ya digaremin dulu, dijemur gitu ya. Sampai baunya hilang, baru mereka gunakan kulit-kulit binatang itu untuk membuat sesuatu yang bermanfaat. Entah itu biasanya kalau orang zaman dulu itu dibuat tempat minum. Ya. Maka ibu-ibu nggak heran kalau ada dalam bahasa Arab itu kirbah. Ada namanya kirbah, Bu. Kirbah itu apa? Kirbah itu tempat minum yang terbuat dari kulit binatang yang sudah disamak. Dan biasanya kirbah ini ditaruh air di malam hari ataupun di sore hari, digantung di depan rumah. Ya, dan paginya diminum, ya. Atau kalau di tempat kita ini namanya kendi. Tapi kan beda, kalau kendi kan dari tanah liat. Kalau ini dari kulit, Bu. Jadi sengaja biar udara malam itu masuk ke pori-porinya. Kalau kendi itu ada pori-porinya nggak ya? Oh ada ya, Bu ya. Nah, orang zaman dulu kan gitu. Naruh air di kendi gitu ya, malam hari apa sore hari, terus paginya diminum. Rasanya maknyes mboten? Zaman sekarang ada nggak kendi? Hah? Masih ada? Masya Allah. Ibu-ibu masih ada ya? Masya Allah. Katanya rasanya beda ya? Dinginnya tuh beda sama dingin kulkas kan? Sama dingin dispenser kan? Nah orang Arab juga punya tuh. Orang Arab tuh punya. Nanti saya doakan dulu deh. Ibu-ibu semoga ya, semoga ini kan doa ya, kita tidak tahu kapan Allah ijabah. Semoga ibu-ibu yang hadir di sini semuanya berkesempatan untuk mengunjungi Baitullah. Amin. Amin. Nanti kalau sudah sampai Mekah ya, catat dulu nama museumnya. Minta ke tour leadernya, Ustadz, tolong saya diajak ke museum namanya Museum Amudi. Nama museumnya Amudi. Amudi itu nggak jauh dari kota Mekah, mau ke arah Jeddah, bayarnya 3 real. 3 real tuh kurang lebih 15.000 lah ya. Kalau 4, murah apa murah? Murah, sekelas museum. Di dalam museum Amudi itu nanti di situ ada replika. Jadi dikasih tunjuk, oh ini kirbah gitu ya. Ini tuh kirbah, kita bisa megang. Kirbah zaman dulu tuh kayak gini gitu, dibuat apa? Dibuat kayak asli. Tapi sebenarnya bukan asli, tapi kayak asli. Gimana ya? Iya kan gitu kan? Bukan asli tapi dibuat kayak asli. Terus ada pedangnya Ali bin Abi Thalib. Jadi memang zaman dulu Ali tuh, saya pegang tubuh pedangnya, ya Allah beratnya. Malah saya sama pedangnya gedean pedangnya lagi ya. Kan kita orang Indonesia mungil-mungil gitu ya. Jadi itu dibuat panjangnya sesuai dengan pedangnya Ali bin Abi Thalib. Ya nanti di sana juga ada replika dandang-dandangnya para ummahat, ya para ummahatul mukminin, istri-istrinya Rasulullah, para sahabiah dulu masaknya itu pakai dandang besar itu, Mbak. Dan tahu nggak, ternyata ada juga tuh kayak kita ulekan itu. Tahu ulekan, Bu? Jadi zaman dulu nggak ada blender, sama kayak kita pakai buat gandum itu pakai ulekan gitu ya, Masya Allah, dan pakai tumbuhan itu ada. Ya. Hah? Enggak, kalau ulekan enggak dari kulit, Bu. Nanti ngeresap semua bumbunya habis. Ya. Dari batu.
Dari batu, sama dari batu. Enggak, dandangnya dari kayak macam aluminium gitu ya. Dari tembaga mungkin ya. Ya. Jadi dan itu biasanya ibu-ibu travel tuh kalau city tour jarang ngajak ke situ. City tournya paling banter kalau ke Mekah, ke tempat Mina, tempat Muzdalifah, mengenalkan Jumroh gitu ya. Terus apalagi sih kalau di Mekah itu biasanya Jabal Nur, Museum Wahyu gitu ya. Udah. Itu nanti ibu-ibu rombongan aja, tapi izin dulu ke ustadznya. Ustadz saya mau ke Museum Al-Amudi, nggak apa-apa patungan gitu ya. Biasanya di luar biaya untuk umroh 3 riyal kok bu, 15.000 tok. Ya. Nanti ke sana biar tahu. Oh ternyata zaman dulu tuh ada kayak gini toh. Ya. Sudah ya kita balik lagi tuh. Ya. Jadi zaman dulu yang namanya menyamak kulit itu menjadi sebuah mata pencaharian. Ya. Baik. Kemudian wassorf. Jadi hendaklah para pemilik ilmu tidak memiliki pekerjaan as-sarf. Sarf itu menukar uang, money changer, gitulah. Nah itu tuh nggak usah digeluti ya. Wasyaghah, asyaghah di sini maknaha mengolah barang tambang. Asyaghah mungkin mengolah barang tambang yang tadinya emas jadi perhiasan ya, perak jadi perhiasan, itu dijauhi gitu ya. Wa kadzalika yatajannabu mawadhi'at tuhm wa in ba'udat. Ini loh yang akan saya garis bawahi hari ini. Hendaklah seorang penuntut ilmu ataupun orang yang berilmu menjauhi tuduhan-tuduhan fitnah yang akan menuju kepadanya. Tuhma itu sebuah tuduhan. Jadi seorang penuntut ilmu itu kalau bisa jangan melakukan sebuah pekerjaan, aktivitas yang mengundang fitnah orang lain gitu loh. Kan berburuk sangka itu dalam agama kita boleh napa mboten Bu? Nggak boleh. Coba sekarang ibu-ibu buka surah Al-Hujurat ayat 12. Yuk dibaca bareng-bareng. Yang bawa HP boleh dipakai. Yuk, kalau sudah baca bareng-bareng ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena ini bukan di awal surat, langsung ke ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Baik. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ini ibu-ibu mohon diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita orang-orang beriman. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Allah menginginkan kita menjauhi perilaku-perilaku yang akan disebutkan di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Kata Allah, Rabb kita semuanya, Allah memerintahkan kita untuk menjauhi yang namanya prasangka. Prasangka buruk ke saudara kita. Tidak boleh. Ya. Adzan itu adalah prasangka buruk. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, sebagian prasangka itu adalah dosa. Jadi Ibu, biar kita nggak banyak prasangka macam-macam ke orang lain, mari kita sibukkan diri kita dengan apa yang ada pada diri kita, bukan apa yang ada pada orang lain. Kadang kita itu hidup ribet Bu, karena banyak ngurusin orang lain. Hidup ribet karena mengurusi apa yang seharusnya tidak kita urusi. Terlalu banyak kepo itu menimbulkan banyak suudzon.
Bu, dalam Islam tuh ada yang namanya fudul. Masih ingat? Fudul itu adalah banyak mengetahui kehidupan orang lain. Itu namanya fudul. Atau bahasa kitanya kepo. Tahu kepo, Bu? Orang yang suka ngepoin kehidupan orang lain mesti ribet tuh hidupnya, yakinnya. Kenapa? Karena pikirannya banyak yang diurus, tapi bukan ngurusin diri sendiri, malah ngurusin aibnya orang lain. Kok fulana begitu ya? Kok fulan begitu ya? Kok ya? Jadi dia bingung sendiri, pusing sendiri, dibikin ribet sendiri. Ya. Ada nggak, Bu, manusia jenis begini, Bu? Kata ibu banyak. Ya. Orang-orang yang suka kepo, maka lambat laun dia akan mudah berprasangka buruk kepada saudaranya. Ya. Dia sih enak ya, kalau liburan pakai mobilnya gonta-ganti gitu ya. Ternyata itu mobil rental, Bu. Nah kan, itu kan kepo ya kan, ngurusin orang lain ya. Padahal yang bayar rental ya dia, ya kan? Yang nyetirin ya bukan kita. Tapi kita pengen lebih dalam kehidupan orang lain. Ya gonta-ganti itu padahal rental. Ya. Jadi ya Allah, kayaknya kita banyak banget ya dosanya ibu-ibu ya. Apa diantara dosa kita terlalu mudah untuk berburuk sangka kepada orang lain. Ya. Atau misalnya ibu-ibu nemu ya teman kajiannya misalnya ya contohnya gonta-ganti apa, Bu? Tas misalnya ya. Ternyata itu tasnya pemberian dari orang lain. Ya kan kita nggak tahu. Ya. Dan itu apa ya istilahnya, itu tuh membuat akhirnya hati kita tuh kotor. Ya, kalau kita terlalu banyak kepo kepada kehidupan orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, ini penting banget nih. Dalam surah Al-Hujurat kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain, wala tajassasu. Ini biasanya yang banyak terjebak mencari kesalahan orang lain tuh bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu yang bilang ya, ibu-ibu. Ya nyari dia tuh kesalahannya apa ya? Ya, kesalahan dia apa? Apalagi zaman sekarang ya ibu-ibu. Ya, sebentar lagi kita negara Indonesia yang tercinta ini ada apa, Bu? Ibu-ibu yang bilang ada Ramadan, ya ada pemilu, betul ada pemilu. Itu kan kadang ya Allah ya. Kemarin tuh saya ditanya sama jamaah, Ustazah, gimana hukum nonton debat katanya gitu ya. Ada yang tanya ke saya. Saya bilang gini, saya nggak jawab iya atau boleh. Saya bilang gini, Ibu coba deh, berapa banyak yang ibu habiskan waktu untuk nonton debat? Ya berapa kalau nonton debat? Sejam minimal, ya kan? Bahkan lebih. Nanti habis debat ada acara lagi, nonton lagi gitu ya. Oke, sekarang ibu nonton debat sejam. Itu nanti setelah nonton debat tuh jadi panas gak Bu hatinya? Oh iya panas Ustazah gitu ya. Oh, katanya gitu, ibunya bilang gitu kok. Oh ternyata Pak Fulan tuh begini toh. Oh ternyata Pak Fulan tuh begini toh katanya. Malah kadang Ustazah saya sama suami tuh beda pilihan malah ribut gitu. Lah Pak Capres saja nggak ribut, malah ibu sama suami ribut. Beliau bilang begitu. Jadi beliau itu katanya sama suaminya tuh beda pilihan. Ya, kata suaminya kalau itu ya bukan gitu. Kata ibu ya enggak katanya. Kasihan ya. Masyarakat kita itu beda pilihan malah jadi ribut. Saya bilang ya udah Bu, daripada ribut-ribut gotok-gotokan sama suami, mending sholat bareng sama suami. Oh iya ya Ustazah ya. Oh, terus doain, ya Allah anugerahkanlah kepada kami bangsa Indonesia, rakyat yang tercinta gitu ya. Semoga Engkau berikan pemimpin yang saleh, pemimpin yang baik menurut Engkau. Dan kadang kalau menurut kacamata kita taunya itu baik, ternyata itu bukan kata Allah. Ya sudah, kita doakan menurut Engkau. Jadi pesan saya ya ibu-ibu, ya jangan mudah berburuk sangka. Jangan mudah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan kalau dalam debat itu kadang lawan menjatuhkan satu sama lainnya gitu ya Bu ya.
Ya, daripada kita nanti malah hatinya kotor, mending kita minta sama Allah, ya Allah, berikanlah pemimpin yang baik. Termasuk diantaranya ibu-ibu, wala tajassasu, ini juga masuk ngintip rumah orang. Ini juga nggak boleh nih. Kata para ulama termasuk dia tajassas. Tajassas tuh kayak ada apa ya di rumahnya, ngintip-ngintip tuh. Nah, padahal yang punya rumah nggak ridho kalau rumahnya diintip-intip. Ya, tapi pengen tahu. Ya, ini juga nggak boleh. Ya. Atau misalnya maka dari itu kan kalau kita mau bertamu kita nggak boleh tepat di depan pintu, kita harus di samping ya Bu ya. Karena biar isi rumah tuh nggak kelihatan semua. Ya. Dan juga termasuk dari wala tajassasu, jangan kita mencari-cari kesalahan orang lain, termasuk juga diantaranya adalah mencari-cari kesalahan keluarganya orang lain. Jadi maksudnya bukan hanya ke per individu tapi juga per keluarga. Kalau misalnya kita dengar ada keluarga fulana dia bermasalah, ya kita doakan, ya Allah semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kecuali kalau memang kita dilibatkan, nah itu beda tuh Bu. Misalnya ada suami istri mau bercerai, ya. Maka bagi yang dilibatkan kita diminta oleh suami istri itu tolong dong jadi penengah, tolong dong jadi saksi, tolong dong jadi ini, tolong dong jadi penasehat, itu boleh. Berarti kan ada maslahah di situ. Tapi kalau kita nggak diminta apa-apa, kita nggak diminta, ya. Tapi kita pengen tahu lebih dalam keluarganya fulana, fulan, maka itu dalam Islam tidak diperbolehkan. Insya Allah paham ya ibu-ibu ya. Ya, dan kadang masalah itu tambah keruh ketika banyak orang lain di luar sana yang ikut campur. Nggih mboten. Masalahnya kecil, tapi karena banyak orang yang ikut campur jadi membesar. Baik, kemudian yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala wala yattab ba'dukum ba'dha. Ya, janganlah kalian, yang ketiga adalah janganlah kalian menggibahi saudaramu. Jangan kalian menggosipi saudaramu. Jangan kalian ngerasani orang lain. Jangan kalian ngerumpiin orang lain. Karena kalau kita sudah ngerumpiin orang lain Bu, yang awalnya kita nggak tahu kesalahannya fulana, jadi kita tahu. Nggih mboten ibu-ibu. Ya kan kita kan tadinya adem ayem tuh. Fulana tuh di depan mata saya dia orangnya baik. Tiba-tiba kita gaul sama salah pergaulan sama ibu-ibu yang hobinya ngerumpi. Kita duduk dalam komunitas itu, terus kita akhirnya kedengeran lah di telinga kita, ibu itu bilang bahwa fulana tuh kemarin begini. Yang awalnya kita baik ke orang itu jadi ada rasa tidak baik. Nih, ibu-ibu, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau menulis dalam kitab Ad-Da'i wa Dawa Tazkiyatun Nufus, juga beliau pernah bilang bahwa di antara yang membuat hati kita itu keras banyak bergaul. Ya. Banyak bergaul itu termasuk yang mengeraskan hati. Yang mengeraskan hati itu banyak bergaul, banyak makan, banyak minum, apalagi? Ya banyak tidur. Jadi ini kenapa banyak yang ketawa ya? Banyak makan itu bukan hanya menggemukkan ya Bu, tapi itu juga ternyata sedikit demi sedikit mengikis hati kita, ya mengeraskan hati kita. Allah itu Rabb kita semuanya tuh nggak suka yang namanya berlebihan. Ya, ibu boleh makan tapi nggak boleh berlebihan. Boleh minum tapi nggak boleh berlebihan. Boleh bergaul tapi nggak boleh berlebihan. Ya, nah. Dan yang namanya ghibah itu Bu, itu lambat laun dia nular. Ya, nular. Maka kalau ibu lihat ada bergaul dengan orang yang suka ngomongin orang lain, mending dijauhi. Karena kalaupun nggak ada pembahasan yang mereka bahas ketika tidak bersama kita, maka yang akan jadi bahan obrolan adalah kita. Ya. Jadi gimana Ustazah? Ya sudah, nggak usah ditemani dulu. Karena ini orang berbahaya. Ya. Didoakan dulu sama Allah, ya Allah, semoga engkau berikan hidayah kepada Bu Fulanah,
yang hobinya suka ngerumpi, yang hobinya suka nonggo, yang hobinya suka ngomongin orang, yang hobinya suka ikut campur urusan orang lain. Semoga engkau berikan hidayah. Ya kita doakan. Sembari kita kalau bisa memberikan nasihat ya kita nasihati. Ya. Baik. Kemudian setelah kita diminta untuk menjauhi yang namanya ngomongin orang, diantaranya karena ngomongin orang itu diumpamakan seperti kita makan bangkai saudara kita. Ya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi. Apakah engkau tidak jijik kalau seandainya engkau memakan bangkai saudaramu, maita ya fakarihtumu, kau juga akan merasa jijik. Gak ada di antara kita, Bu, kalaupun dikasih challenge ya, tak kasih hadiah, suruh makan bangkai itu gak ada yang mau. Saya yakin. Kenapa ibu-ibu? Kecuali orang yang gak waras mau ya. Karena kita tahu konsekuensi memakan bangkai itu gak baik buat perut kita. Gimana? Iya. Kalau kita tahu seperti itu, maka semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya ngomongin orang lain. Wattaqullah. Kemudian Allah meminta kita untuk bertakwa kepada Allah. Maksud dari bertakwa di sini adalah menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kan tadi apa yang dijauhi, Bu? Pertama, tidak berprasangka buruk. Kedua, tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Ketiga, tidak menggibahi orang lain. Maka bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Karena sesungguhnya Allah itu zat yang maha menerima taubat. Allah itu adalah zat yang maha penyayang. Jadi kalau kemarin-kemarin kita masih biasa ngomongin orang, maka marilah beristighfar, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Bertaubat kepada Allah, sibukkan waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Orang itu, Bu, kalau waktunya disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, gak ada lagi waktu untuk ngomongin orang lain. Yakin sih, yakinnya. Coba, banyak orang yang terjatuh dalam riba itu adalah orang-orang yang gak punya apa, Bu? Gak punya kerjaan, bingung mau ngapain. Padahal waktu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita pandai mengatur waktu, maka insya Allah ini merupakan keberuntungan bagi kita di dunia dan di akhirat. Daripada kita nunggu ngomongin orang, mending kita ngaji. Daripada kita ngomongin orang, mending kita sholat. Daripada kita mencela-cela orang lain, lebih baik berzikir. Kan itu waktunya ya. Baik. Nah, setelah kita pahami bahwa pertama mindset kita harus disamakan dulu. Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Nah, kalau kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain, maka kita nih, Bu, harus bersikap ya tidak melakukan sesuatu yang mengundang orang lain berprasangka buruk kepada kita. Ya, kan orang tuh berprasangka buruk kepada kita karena ada sesuatu yang mencurigakan. Ada sesuatu yang mengundang itu, nggih mboten ibu-ibu. Contoh misalnya apa ibu-ibu? Contoh misalnya ibu-ibu kedatangan saudaranya mahram, misalnya entah itu pamannya atau kakaknya dari luar kota. Masuk ke rumahnya ibu-ibu, ya tetangganya lihat, ya kita jelaskan, ya alhamdulillah ini kakakku datang, alhamdulillah ini omku datang. Karena di sini nanti kita harus menjelaskan, kata Syekh, jelaskan kalau memang itu perlu dijelaskan. Jangan sampai tetangga kita akhirnya berprasangka buruk kepada kita memasukkan laki-laki lain ke dalam rumah kita. Ya, apalagi misalnya ibu ini kondisinya statusnya sebagai janda. Nah ini kan rawan banget ya kan. Ada orang laki-laki nginap di rumahnya, padahal dia adalah omnya, dia adalah kakaknya, adiknya. Ya dijelaskan, tidak apa-apa.
Ya. Jeng, alhamdulillah dibawain oleh-oleh tetangganya. Alhamdulillah, nih paman saya baru datang dari sebuah tempat. Oh, ini kok pamannya loh. Kemarin pantes saya lihat ada laki-laki masuk ke rumahmu. Ha, kan jadi nggak timbul don lagi, nggak timbul prasangka lagi. Gitu ya ibu-ibu. Contoh lain apa misalnya? Contoh lain dalam real kehidupan apa misalnya? Apa bu? Masa contohnya cuma satu? Nah, sering keluar malam tanpa mahram. Keluar malam tanpa mahram itu kalau bisa disedikitkan keluar malam. Namanya perempuan kalau bisa ya bu, idealnya itu maghrib sudah ada di rumah. Ya, karena setan itu banyak berkeliaran di malam hari. Ya, kalaupun ada keperluan, maka sebisa mungkin selesaikan keperluan tersebut, masuk lagi ke dalam rumah. Ya, kalau misalnya harus menuntut ilmu, misalnya, maka carilah yang terdekat aja. Ya, dan yang namanya perempuan itu fitnah. Jangankan keluar malam, keluar siang aja fitnah. Ya, maka sebisa mungkin ya tidak terlalu sering untuk keluar malam kecuali memang keadaannya darurat. Baik, terus apa lagi misalnya? Misalnya gini, ada orang punya utang ke kita, oke? Atau kita ngutang lah ke orang lain. Kita ngutang ke orang lain. Ini misalnya, kita berhutang kepada orang lain. Ibu-ibu, yang namanya hutang dalam Islam itu boleh. Tapi kalau kita sudah punya uang untuk melunasi hutangnya, maka bersegeralah untuk melunasinya. Kalau kita berhutang kepada orang lain punya niat gak mau bayar, maka terhitung pencuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misal ada ibu-ibu hutang ke orang lain. Tiba-tiba ada rizki yang tak terduga. Ya, orang saudara kita datang atau adik kita datang, Mbak Yu punya paspor enggak? Belum punya gitu ya. Padahal ini Mbak Yunya kondisinya berhutang ke orang lain. Terus ada apa kok nanya paspor? Alhamdulillah ini saya, kata adiknya, saya dapat rezeki, yuk berangkat umroh bareng gitu ya. Wis ora usah mikir uang berapa, wis tak umrohkan gitu ya. Nah, ibu punya utang ke orang lain, maka ibu harus menjelaskan ke orang yang ibu utang ini tuh, jeng, maaf ya jeng, saya belum bisa bayar karena memang belum ada uangnya. Alhamdulillah adik saya ngajak saya umroh ya bulan depan. Jadi nggak timbul don. Bagi siapa? Bagi orang yang memberikan hutang. Kalau kita nggak menjelaskan, mesti ada don. Gimana bu? Utang oro dibayar kok umroh. Nggih mboten? Nggih. Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Jadi memang harus dijelaskan bahwa umroh kiki free gitu ya, gratis dari Allah. Jadi gimana ya bu? Kadang tuh kalau kita komunikasikan dengan baik, insya Allah baik-baik saja tuh keadaan. Tapi kalau kita nggak mengkomunikasikannya dengan baik, keadaannya tambah kacau. Ya, nanti timbul yang ngasih utangnya, ojo. Kalau dia mau hutang, ojo dihutangin. Loh dia hutang malah buat umroh gitu ya misalnya. Urung bayar malah umroh, kan malah timbul macam-macam. Ya, udah disebar-sebarin ke banyak orang. Akhirnya pas ibu ini kondisinya memang harus berutang, nggak ada yang ngasih utang. Kenapa? Karena orang-orang sudah pada tahu beritanya dari ibu fulana bahwa ibu ini kalau berutang nggak mau bayar malah buat umroh. Dosanya ditanggung siapa? Ditanggung dari orang yang menyebarkan berita. Ya kan bu, banyak kan begitu ya? Iya. Atau apalagi bu, contoh real. Apa tuh ibu-ibu malah bingung kadang ditanya ya. Misalnya ibu-ibu dapat rezeki anak hamil. Nah ini juga nih, nggak apa-apa, kita kabarkan ke tetangga kita yang kita siko, kita bilang alhamdulillah Allah berikan saya kembali untuk hamil. Jangan nanti ya tetangga kita taunya, loh jeng kok punya anak, kapan hamilnya? Kita bilang mohon doanya ya, semoga kehamilan saya dilancarkan oleh Allah. Boleh bu ya, daripada nanti timbul rasa dhon dari orang-orang yang ada di sekitar kita ya.
Baik, maka di antara ibu-ibu tujuan dari sebuah pernikahan di dalam Islam itu tujuannya adalah untuk mengiklankan, memberitahukan halayak bahwa fulanah atau fulan ini sudah menikah. Jadi kalau ibu-ibu punya anak gadis, menikahkan anak gadis walaupun pernikahannya tidak mewah, sederhana, tapi minimal memberitahukan tetangga kanan kiri, depan belakang bahwa saya telah menikahkan putri saya dengan fulan. Ya, itu sebagai tanda agar orang lain tidak berprasangka buruk. Begitu ya ibu-ibu, itu contoh di antara contoh real yang ada pada kehidupan kita. Baik. Nah, kemudian di sini Syekh mengatakan wala yaf'alu syai'an yatadammanu naqsam muru'ah. Nah, ini juga penting. Seorang penuntut ilmu hendaklah tidak membuat sesuatu yang bisa menurunkan wibawanya. Ya. Misalnya apa? Contoh misalnya yang menurunkan wibawa itu seorang penuntut ilmu dia tahu kalau memakai kerudung itu wajib, menutup aurat itu wajib. Tiba-tiba dia ke warung nggak pakai kerudung. Nah, ini kan menurunkan wibawanya sebagai seorang penuntut ilmu. Ya, baik. Kemudian di sini disebutkan ibu-ibu, fa in ittafaqu asy min dzalika minhu li haja aw nahwiya akhbara man syahada. Wah, ini penting nih. Kalau sampai terjadi sesuatu yang membuat orang itu berburuk sangka kepada kita, menuduh sesuatu yang tidak-tidak, maka boleh bagi kita untuk mengabarkan. Nah, ini kan tadi udah dibahas ya, mengabarkan apa yang kita lakukan. Ya tadi kalau misalnya ada orang laki-laki lain masuk ke rumah, kita kabarkan bahwa itu adalah adik saya, paman saya, sehingga tidak timbul yang namanya prasangka buruk. Ya. Atau seorang guru misalnya, seorang guru melakukan sesuatu yang membuat murid-muridnya akhirnya lari dari guru tersebut. Kalaupun memang ada sesuatu yang harus dijelaskan, maka jelaskan. Contoh begini, saya itu ketemu sama orang, sama jamaah. Ustazah, saya ketemu sama jamaah, saya punya guru. Guru saya itu, beliau itu kadang bernikob, kadang tidak. Ya, kata beliau, bilang ke saya, jadinya tuh gini. Saya kan lihat, oh guru saya bernikob. Tahu bernikob nggak bu? Pakai nikob. Nah, saya tuh waktu itu, oh masya Allah guru saya bernikob, alhamdulillah masya Allah. Jadi punya segen gitu ke gurunya. Tiba-tiba suatu hari saya lihat guru saya nggak bernikob. Sudah ustazah, di mata saya itu saya tuh udah kata beliau ya, saya tuh udah nganggep kok kayak gitu ya gitu ya. Terus saya bilang ke ibu ini, ibu, kita berbaik sangka aja. Mungkin gurunya ibu itu memiliki keyakinan bahwa nikob itu sunnah. Tahu nikob itu sunnah bu? Memakai cadar, memakai nikob itu menurut beliau itu sunnah. Ya, kalau sunnah beliau memakai dapat pahala, kalau nggak pakai maka beliau nggak dianggap berdosa. Kan sunnah, selesai. Ya, jadi kadang ibu-ibu kita itu terlalu terlalu overthinking ya kepada guru-guru kita. Yang jelas setiap orang tuh punya keyakinannya masing-masing. Ada yang menakini bahwa bernikob itu wajib. Berarti kalau keyakinannya seperti itu dia nggak bernikob dosa. Tapi kalau keyakinannya sunnah, menurut beliau sunnah, maka ketika beliau bernikob itu berpahala. Kalau nggak bernikob nggak apa-apa, nggak usah dicela. Karena keyakinan beliau adalah sunnah. Dan kita sebagai murid tidak boleh akhirnya menjatuhkan wibawa seorang guru karena beliau melepas nikobnya. Ya, bisa jadi karena memang beliau berkeyakinan bahwa nikob itu sunnah. Gitu ya ibu-ibu ya. Ya. Jadi ini diantara contoh real yang pernah saya jumpai dari seorang jamaah. Baik. Kemudian di sini Syekh mengatakan, walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada contoh nih di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu, dulu ini ada cerita real di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua laki-laki, ar-rajulain. Rajulain itu berarti berapa orang? Dua laki-laki.
di mana dua laki-laki ini waktu itu melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berbincang-bincang dengan perempuan, ya, dengan perempuan dalam keadaan malam hari waktu itu, malam. Mereka lihat kok Rasulullah lagi bincang-bincang sama perempuan, ya. Maka ketika itu Rasulullah langsung menjelaskan kepada dua laki-laki ini dengan perkataan beliau, "Wahai saudaraku, ketahuilah bahwa perempuan yang ada di depanku adalah Sofiyah." Ibu-ibu tahu siapa Sofiyah? Siapa Sofiyah? Istri Rasul. Istri Rasul ada berapa istri Nabi? Yang masih 9, keyakinannya kurang 2, ya. 11. Dan Sofiyah ini terkenal cantik, Bu. Masya Allah, radhiyallahu anha. Sofiyah ini terkenal orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Dulu Sofiyah sebelum masuk Islam, ya, maka Sofiyah pernah mendengar dari ayahnya Sofiyah tentang bagaimana Rasulullah SAW, ya. Dan dulu Sofiyah, beliau punya ayah di mana ayahnya dari keturunan Yahudi, ya. Sampai pernah Sofiyah tuh nangis, Bu, nangis, ya, karena pernah dikata-katai oleh salah satu madu beliau, ya, istri Rasulullah yang lain, dengan perkataan, "Wahai Sofiyah," ya, namanya ibu-ibu kan biasanya cemburu, dari zaman dulu sudah ada, ya, "kamu itu keturunannya Yahudi," gitu, ya. Sofiyah nangis, ya. Rasulullah nggak tega, tanya ke Sofiyah, "Kenapa kamu nangis?" gitu, ya. "Itu ya Rasulullah," saya tuh bayanginnya gitu, ya, "kata maduku katanya aku keturunan Yahudi," gitu, ya. Maka Rasulullah bilang, enggak, cep gitu, ya. Ya, bayanginnya Ki, Rasulullah bilang, cep, sudah nggak usah nangis. Kamu tuh keturunannya Nabi kok, ya. Nabi Musa, Nabi Harun tuh itu mbah buyutmu, nggak usah nangis, ya. Suamimu juga Nabi, gitu, ya, Masya Allah, ya. Jadi dari sini tuh saya bayangin ternyata, Bu, yang namanya emak-emak sesama madu dari zaman Rasulullah tuh saling cemburu tuh udah ada. Ya. Gimana zaman sekarang, ya, Masya Allah. Dan itu istrinya Rasul loh, yang keimanannya sudah Masya Allah, ya. Saya balik lagi ke Sofiyah. Nah, Sofiyah tuh, beliau itu memang orang yang sangat cinta dengan Rasulullah SAW. Jadi hampir di sini semua istri Rasulullah cinta kepada Rasulullah, termasuk Sofiyah. Waktu Rasulullah SAW etikaf, jadi Rasulullah tuh kebiasaannya, Bu, kalau 10 hari terakhir Ramadan, kebiasaan beliau itu biasa dalam kehidupannya beritikaf di masjid. Ya, Bu, perempuan boleh nggak itikaf? Boleh. Para ulama mengatakan ada yang membolehkan di masjid kalau memang itu tidak bercampur baur tempatnya dengan laki-laki, ada yang membolehkan di rumah. Dan iktikaf itu juga bermacam-macam. Ada iktikaf yang diniatkan 10 hari terakhir full, ada yang hanya beberapa jam saja. Nah, ini untuk bekal Ramadan. Jadi ibu-ibu mulai sekarang bilang gini sama Allah, "Ya Allah, biyen ya Allah, saya kalau 10 hari terakhir sibuk ngulenin kue. 10 hari terakhir saya sibuk cari diskonan, ya. 10 hari terakhir saya sibuk nunul-nunul cari baju lebaran," ya, misal contoh. Ada nggak ibu-ibu yang begitu? Atau 10 hari terakhir saya sibuk nunul-nunul cari resep, gitu, ya. Nah, mulai sekarang yuk bismillah, ya Allah, bismillah, saya pengen niat 10 hari terakhir Ramadan ini mau etikaf di Masjidil Haram. Wah, amin, ya. Boleh loh, Bu, minta sama Allah. Tapi gimana Ustazah, uangnya dari mana? Dari Allah, ya, ada dari Allah. Allah tuh maha kaya, ya. Ya Allah, saya pengen 10 hari terakhir Ramadan ini, tahun ini, ya Allah, kalau masih Engkau berikan kehidupan, saya gunakan waktunya dengan baik untuk beriktikaf, ya. Termasuk Rasulullah SAW, beliau terbiasa untuk iktikaf. Nah, pada suatu hari ibu, ini kisahnya kisah nyata. Sofiyah datang menemui Rasulullah SAW. Nah, dan waktu itu Rasulullah SAW, karena zaman dulu kan mungkin masih dalam keadaan gelap, ya, Bu, belum ada lampu kayak sekarang. Kalau zaman dulu paling banter mbah-mbah buyut kita pakainya apa, Bu? Petromak, ya, kalau keluar itu, ya, obor, pakai obor.
Nah Rasulullah waktu itu nggak tegang lepas Sofia pulang sendirian ke rumah. Maka Rasulullah bilang ke Sofia, yuk tak antar ke rumah. Wih, Masya Allah, romantis banget ya Rasulullah ya. Ibu-ibu ada nggak yang punya suami, yuk tak antar gitu ya. Nah pada waktu Rasulullah mau antar Sofia, ada laki-laki ini. Nah Rasulullah lihat kok laki-laki ini basak bisik kemusuk ya, maksudnya basak bisik. Rasulullah nggak mau mereka menuduh macam-macam. Maka Rasulullah bilang, hei saudaraku laki-laki, dua laki-laki, ketahuilah ini tuh istriku Sofia. Dan Rasulullah mengatakan, inna syaiton, sesungguhnya syaiton itu yajri min ibni Adam, dia berada di dalam aliran darah anak-anak Bani Adam ya, dia tuh ada di aliran darahnya. Fakhiftu an yakdifa fi qulubikuma syai', dan saya takut setan itu akan menghembuskan ya tuduhan-tuduhan sesuatu yang tidak baik di dalam hati kalian. Nah ini boleh Bu. Jadi dulu Rasulullah juga sudah menjelaskan kalau ini adalah Sofia. Ya khawatir nanti ada sesuatu yang tidak baik. Ibu-ibu pernah dengar nggak? Zaman dulu Ibunda Aisyah itu difitnah macam-macam. Pernah dengar? Waktu Ibunda Aisyah kehilangan kalungnya ketemu, terus dianterin sama sahabat yang bernama Sofwan. Ya, Sofwan ini nggak ngapa-ngapain Bu, nggak ngapa-ngapain. Orang Sofwan ini cuman bilang, ayo, maksudnya antar balik bareng-bareng. Itu pun Sofwan dalam sebuah kisah, Sofwannya jauh dari Ibunda Aisyah. Jadi Ibunda Aisyah duluan, entah itu beliau di depan apa di belakang, yang jelas nggak bareng-bareng. Tapi sesampainya di Madinah apa yang terjadi ibu-ibu? Orang-orang munafik yang ada kebencian di dalam Islam, mereka mulai menghembuskan tuduhan-tuduhan kepada Ibunda Aisyah. Mereka bilang bahwa Ibunda Aisyah berzina dengan Sofwan. Padahal bukti tidak ada. Buktinya hanya Sofwan nganterin pulang Ibunda Aisyah yang kesesat di tengah jalan. Dan itu sudah membuat heboh sekota Madinah. Dan Rasulullah SAW waktu itu pun beliau tidak bisa membela Ibunda Aisyah. Ya, sampai ibu-ibu, ya Allah, saya kalau baca kisah itu ya Allah, ibu-ibu bisa nangis tuh Bu. Karena saya tuh bayangin ya, Aisyah, Ibunda Aisyah tuh perempuan, dituduh macam-macam sama orang ya kan, tuduh macam-macam, beliau bersabar. Sampai akhirnya beliau saking sudah sakit ya, mulai sakit-sakitan, beliau akhirnya minta ke Rasulullah untuk dipulangkan ke rumahnya biar dirawat oleh ibunda beliau, oleh Abu Bakar, oleh ayahnya. Oh iya, boleh, silahkan. Dan ibu-ibu tahu, kesabaran Ibunda Aisyah akhirnya dibayar kontan oleh Allah, dibela dari langit ketujuh. Bahwa Allah berfirman, Ibunda Aisyah adalah orang yang suci. Ya, tuduhan-tuduhan keji yang dihembuskan oleh orang-orang munafik itu adalah kejahatan yang sangat luar biasa. Ya, dan sampai sekarang tuh ada Bu, orang-orang Syiah yang makanya hati-hati, yang mereka biasanya ya menghina Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi nih, ibu-ibu perhatikan baik-baik. Kalau ibu-ibu datang dalam satu majelis, pembicaranya sudah mulai menjelek-jelekan Abu Bakar. Pembicaranya sudah mulai menjelek-jelekkan Ibunda Aisyah. Pembicaranya sudah mulai menjelek-jelekkan Umar, Utsman. Maka ketahuilah bahwa pembicara ini adalah orang Syiah. Ya, dan itu sudah banyak di Indonesia. Ya. Jadi kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki keyakinan bahwa para sahabat itu semuanya adalah baik. Semuanya adalah udul, semuanya adalah orang-orang yang memiliki keutamaan di hadapan Allah dan Rasulnya. Gitu ya ibu-ibu. Jadi PR-nya, ada PR. Kan katanya mau bermanfaat. Ya. PR. Pertama, jangan mudah berburuk sangka ke orang lain. PR dikerjakan masing-masing. Jangan mudah berburuk sangka kepada orang lain. Caranya gimana sih biar kita nggak mudah berburuk sangka kepada orang lain? Di antaranya jangan ingin banyak tahu kehidupan orang lain. Jangan kepo. Nah itu dia. Jangan kepo terhadap urusan orang lain. Urusan kita aja nggak rampung-rampung ya Bu.
Yang kedua, berikan udzur sebanyak-banyaknya untuk saudara kita. Biar kita nggak berburuk sangka tuh, berikan udzur. Ya mungkin, ya mungkin. Yang ketiga, ya tabayun. Itu penting. Daripada kita berburuk sangka, mending tabayun. Tabayun itu apa? Nanya. Jeng, bener nggak jeng begini? Tanya, boleh. Menjelaskan juga boleh. Ya. Sudah Bu, itu PR yang pertama ya. PR yang kedua. Kok banyak Ustazah? Ya banyak, tidak apa-apa. Sebelum jumpa Ramadan kita bersihkan dulu hati kita. PR yang kedua, PR-nya adalah pandai-pandai memanage waktu dengan baik. Yuk sebelum Ramadan nih di-manage lagi waktunya kayak mana. Ya. Dulu ibu-ibu masih muda, ingat enggak? Nulis jam 3 bangun tidur, sholat malam gitu loh. Di agenda kecil tuh loh. Coba lakukan lagi, bismillah. Ya. Sekarang itu ada ibu-ibu untuk biar kita itu terarah waktunya, ada skala prioritas. Saya ada tuh di rumah, ditempel. Terus kalau ibu-ibu yang hobinya nyentang, tuh centang nggak? Misalnya sudah sholat duha, centang. Sudah zikir pagi, centang. Jadi ada list amal sholih, tinggal kita nyentang aja. Ya, itu ada. Kemarin tuh kami beli, harganya saya karena kalau harus nulis butuh waktu Bu, akhirnya saya beli jadi. Kayaknya kalau nggak salah harganya di bawah 10.000. Sudah bisa ditempel di dinding. Ya. Dan itu pakai spidol yang bisa dihapus. Tapi saya nggak jualan. Ibu-ibu cari aja, ya cari. Apa ya namanya ya, schedule apa itu ada. Jadi ada list amal solihnya, tinggal kita nanti centang. Kalau nggak, kok hari ini kok saya nggak ngelakuin ini ya, nanti malam muhasabah apa ya, kok bisa? Oh karena tadi tuh saya ngobrol sama teman 2 jam, jadinya lupa sholat duha gitu ya. Nah itu kan jadi evaluasi. Kan kalau ibu-ibu lek ngobrol kan nggak itu tuh Bu, nggak kerasa kan Bu. Ibu jam 9 mau sholat duha, nanti masak dulu sampai selesai. Sudah jam 10 kedatangan tamu, mau sholat duha belum rampung tuh Bu, nggak sholat duha. Datangan tamunya diajak ngobrol. Tiba-tiba adzan duhur, Allahu Akbar. Yuk, urung sholat duha. Bablas sholat duhanya nggak jadi. Ya, baik itu jadi ada nanti ya, sibukkan waktu dengan baik sebelum datang Ramadan. PR yang ketiga, jelaskan kepada orang lain manakala ada perbuatan kita yang mengundang kecurigaan orang lain. Jelaskan kepada orang lain manakala perbuatan kita itu mengundang kecurigaan kepada orang lain. Baik. Oh iya, saya jadi ingat ibu-ibu. Suami saya itu Ustadz Hanan itu pernah ngisi di sebuah kampung, di sebuah bukan kota ya, di sebuah tempat lah di Indonesia. Dimana diceritain sama jamaahnya gini. Jadi jamaahnya tuh Bu punya kerjaannya online dari rumah. Kan kalau dari rumah kan bebas ya Bu. Mau sarungan, mau apa lagi Bu? Dasteran, ya kan? Nah, tiba-tiba ya karena kan yang namanya online tuh kadang kalau pas rezekinya banyak ya Masya Allah bisa bangun rumah kan Bu. Ya. Akhirnya alhamdulillah dari ikhtiar, dari usaha yang dijalankan dalam rumah itu, beliau bisa bikin rumah. Tiba-tiba Masya Allah ada orang kampung tuh bilang katanya ya ke jamaah ini, oh dia melihara babi gitu ya. Iya, dia melihara babi, hati-hati. Pokoknya kalau dikasih dari rumah itu jangan ditampani iku jenenge apa gitu lah, pokoknya macam-macam ya. Padahal dia nggak ngapa-ngapain, dia online dagang jualan ya. Tapi kan nggak mungkin dia harus bilang di sini telah dibuka toko ini gitu ya. Terus kata suami ya dijelaskan, ya kamu harus bisa berbaur dengan masyarakat. Jelaskan bahwa ini loh ibu-ibu, bapak-bapak, saya punya toko online khusus bagi warga sini, diskon 50% gitu misalnya. Kan jadi nggak timbul tuduhan ya. Tapi kalau dia hanya dalam rumah saja, sarungan, dasteran, tiba-tiba bikin rumah, beli mobil, timbul curiga nggak dari orang lain? Timbul, jangan-jangan dia melihara babi, ya. Jangan-jangan dia kerjaannya niup lilin, ya. Jangan-jangan dia
Apalagi Bu punya tuyul misalnya. Ya kan namanya orang desa kan enggak tahu. Ya. Jadi harus dijelaskan. Gitu ya ibu-ibu ya. Ya, baik. Itu contohnya. Kemudian jam berapa ini? Lanjut satu bab lagi. As-sadis an yuhafidhu 'ala al-qiyami bisya'a'iril islami wa ahkam. Wa dhawahiril an bisya'airil islami wa dhawahiril An yuhafidhu 'ala al-qiyami bisya'a'iril islami wa dhawahiril ahkam. Fa iqamatis sholati Sholawati apa salat? Oh, di sini salat. Oke. fa iqamatis sholati fil masajidi lil jama'at wa ifsya'is salami lil khawasi wal awwa wal amri bil ma'rufi wal amru Betul wal amri, betul. wal amri bil Banyak atau ma'rufi wan nahyi 'anil munkar was sabri 'alal adza bisababi dzalik. Sabi'an bil haqqi inda salati badilan badilan nafsahu lillahi la yakhafu fihi lawmata laim zakiran qawlahu ta'ala wasbir 'ala ma asabat inna dzalika min azmi. lanjut memakan Sayyidina Rasulullah Allahumma shalli wa sallim wa barik. wa ghairuhu minal anbiya'i alaihi minas sabri 'alal adza wa ma kanu yatahammalunahu fillahi ta'ala hatta kanat lahumul uqbah wa kadzalika al-qiyam bi idharis sunani wa ihmadil bidah wal qiyamu lillahi wal qiyami lillahi fi umurid dini wa ma fihi masalihil muslimina ala tariqil masyru'i wal maslakil matbu wala yadlu min af'alihi dhahirah wal batina bil jaizi minha bal ya'khudhu nafsahu bi ahsaniha wa akmaliha fa innal ulama humul qudwati wa ilaihimul marja' fil ahkami wa ilaihimul marji'u fil ahkam wa hum hujjatullahi ta'ala 'alal 'awwam wa qad yurasibakum bil akhsi anhum ma la yaqdurun man la yaqdurun wa yaqtadi bi hadihim man la ya'lamun wa idza lam yantafi'ul 'alimu bi 'ilmihi fa ghayruhu ab'adu 'anil intifa'i bihi kama qala Syafi'i radhiyallahu anhu laisa ilmu ma fusih al ilmu ma nafa'a wa lihadza azuman zallatul 'alim bima yatarattabu 'alaiha minal mafasidil ibtida'i nasibi. Masya Allah, barakallahu fiki. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, yang keenam saya ambil 2 poin karena wallahu ta'ala alam Ramadan kita ada kajian atau tidak. Yang jelas kita berikhtiar, kalau bisa nambah 1 poin, bismillah kita nambah ya. Yang keenam, ibu-ibu, poin yang keenam yang dibahas oleh Ibnu Jama'ah adalah seorang penuntut ilmu atau yang memiliki ilmu hendaklah dia melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, menjaga apa-apa yang diperintahkan oleh syariat. Misalnya apa? Misalnya sholat, puasa, zakat, haji, gitu ya Bu. Itu dilakukan. Sholat, saya yakin insya Allah ibu-ibu menjaga sholat. Puasa, saya yakin insya Allah ibu-ibu menjaga puasa. Zakat, ibu-ibu perhatikan. Bagi yang biasa nyimpen barang, ya, emas ataupun yang lainnya, kalau sudah atau punya hewan ternak misalnya, maka kalau sudah mencapai nisabnya, mencapai haulnya, maka dikeluarkan zakatnya. Ya. Kemudian apa lagi? Rukun Islam itu haji, ya kan? Rukun Islam kan diantaranya apa? Haji. Haji itu adalah kewajiban bagi yang mampu.
Kalau nggak mampu bagaimana? Nggak ada kewajiban, gugur. Ya, jadi nggak usah yang namanya memaksakan diri untuk berhaji padahal belum mampu. Gitu ya Bu ya. Sekali lagi, haji ini wajib bagi yang mampu. Para ulama mengatakan mampu dalam hal ini diantaranya mampu dari segi finansial, juga mampu dari fisik. Ada mbah-mbah usia 99 tahun, punya harta tapi fisiknya sudah nggak mampu. Apakah wajib haji? Boten. Gimana biar mbah ini dapat pahala haji? Pakai badal haji. Boleh. Ya boleh. Badal haji itu bukan hanya untuk yang sudah meninggal dunia. Bagi yang sudah sepuh pengen haji tapi fisiknya nggak mampu untuk berhaji, maka boleh dibadalkan. Karena haji ini ibu-ibu ibadah fisik dan harta. Ya. Dan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, banyak-banyak berdoa sama Allah agar Allah memanggil untuk ke sana. Banyak orang sudah dimampukan oleh Allah, fisik mampu, harta mampu, tapi nggak ada niat untuk ke sana, nggak ada kemauan untuk ke sana. Dia lebih memilih merenov rumahnya padahal sudah punya rumah. Dia lebih memilih menambah kendaraannya. Dia lebih memilih untuk menambah investasi lainnya. Akhirnya sampai meninggal dunia belum haji. Padahal Allah tuh tahu dia mampu untuk berhaji. Dari segi finansial tahu ya. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa haji dan umroh itu tidak akan memiskinkan seseorang. Justru haji dan umroh itu akan menjadikan orang yang berhaji dan umroh dijauhkan dari yang namanya kemiskinan. Dan itu kita harus yakin, seyakin-yakinnya. Harus yakin. Saya punya cerita, ini ceritanya real. Guru kami, ya ada guru kami dari luar negeri, dari Timur Tengah. Beliau bilang begini, ini real, cerita real. Beliau bilang ini, waktu itu saya berdoa sama Allah, ya Allah saya pengen haji. Tapi konsekuensinya saya harus menjual perhiasan yang ada pada diri saya. Maka kata beliau, bi'tu, saya menjual. Beliau orang Timur Tengah. Saya menjual semua perhiasan yang saya miliki. Bismillah untuk haji. Maka kata beliau, ketika beliau menjual perhiasan itu, beliau yakin seyakin-yakinnya kepada Allah bahwa Allah akan mengganti apa yang beliau keluarkan dari perhiasan yang beliau miliki. Apa yang terjadi, Bu? Ajaib memang. Tapi itulah kalau Allah sudah berkehendak. Sepulang beliau dari haji, tidak lama kemudian, nggak harus nunggu lama kata beliau, suaminya dapat rizki yang tak terduga dari Allah. Beliau dibelikan emas sampai beliau bilang al-dha'afa mudha'afa katanya ya. Digantinya tuh berlipat-lipat. Tapi beliau nggak bilang apakah digantinya dengan sekilo emas apa 2 kilo emas gitu ya, nggak tahu. Yang jelas beliau benar-benar dikasih kejutan sama Allah ketika beliau menjual seluruh perhiasan yang Allah titipkan kepadanya. Allah diinfakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya, jadi ingat ya Bu, bahwa kalau Ustadz Hanan bilang bahwa yang namanya haji, yang namanya umroh tuh sedekah ekstrim. Ya, sedekah ekstrim tuh dia ngeluarin nggak sejuta 2 juta, puluhan juta. Ya. Kemarin saya mendengar beliau mengisi kajian manasik itu, beliau bilang, Kak, ini tuh umpamakan gini ya, orang umroh, orang haji tuh dia tuh lagi bawa uang gitu ya, sekresek dari rumahnya. Terus ada fakir miskin di luar, langsung maklung gitu ya, sekresek isinya 20 juta itu langsung, nih bawa uangnya. Berat enggak Bu? Abot enggak kira-kira? Orang ngeluarin langsung 20 juta, 40 juta. Abot bagi orang yang belum diberikan rahmat oleh Allah. Enggak abot bagi orang yang memang sudah terbiasa. Ya. Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan, ya. Kemarin tuh saya bikin buklet untuk persiapan daurah di Surabaya. Insya Allah mohon doanya ibu-ibu. Insya Allah Kamis kami berangkat. Ya, daurahnya hari Sabtu di Hotel Syariah Namira di Surabaya. Itu judulnya berawal dari mimpi ya Pak ya. Apalah ada mimpi-mimpinya.
Itu di situ dijelaskan di buku itu, di buku panduan para peserta, ya, karena ini daurahnya terbatas, ya. Jadi mereka nanti dapat buku gitu ya, buku kecil. Itu dijelaskan bahwa Utsman bin Affan dulu tuh Bu sedekah tuh M-an Bu. Bayangin. Disebutkan berapa puluh M gitu. Digelondongin tuh M. Ustazah. Terus memang dulu tuh kaya-kaya ya para sahabat, iya. Tapi kekayaan mereka tidak habis untuk dirinya, untuk sedekah. Sedekah itu sedekah untuk orang-orang yang memang membutuhkan, untuk kaum muslimin, untuk perjalanan agar Islam maju. Dan gak heran ya ibu-ibu, zaman dulu itu Islam tuh banyak melakukan futuhat, ya, banyak Allah menangkan dari peperangan-peperangan. Kenapa? Karena memang para sahabat itu ketika menggelontorkan uang untuk sedekah nggak tanggung-tanggung. Masya Allah, ya. Jadi nanti insya Allah saya bahas di sana di Surabaya. Semoga nanti saya izin ke Ustadz Hanan, barangkali boleh. Semoga suatu hari kelak itu buku bisa saya bagikan materinya nanti untuk ibu-ibu di Wingko ya. Amin. Semoga, entah kapan ya, semoga. Baik. Jadi sekali lagi bahwa Masya Allah kita harus benar-benar menjalankan syariatnya Allah, termasuk diantaranya adalah ifsa'us salam. Nah, ini penting nih Bu. Ifsa'us salam, menyebarkan salam, baik untuk orang khusus maupun untuk orang umum, baik untuk orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Kita itu PR-nya banyak ngucapin salam ke besti kita tok. Ya, oh ini bestiku nih, assalamualaikum besti, gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bukan bestinya, padahal sesama jamaah kita rasanya berat untuk ngucapin salam. Jangankan sesama jamaah kajian Wingko ibu-ibu, kita di luar lihat ada orang pakai kerudung, ibu-ibu baru jualan dari pasar, kalau kita bisa mengucapkan salam, ucapkan salam, ya. Dan ini akhlak yang mulia. Orang yang hobinya mengucapkan salam, ya, maka kata Rasulullah SAW, di antara yang akan Allah berikan bonus dimasukkan ke dalam surganya. Ya, ifsa'us salamu bainakum. Bahkan orang yang hobinya mengucapkan salam ini akan Allah Azza wa Jalla jadikan mereka saling mencintai. Jadi kalau ada di antara kita renggang, mesti ada sesuatu tuh. Entah kita itu gengsi ngucapin salam, atau kita gengsi untuk saling memberikan hadiah, pasti ada. Ya. Kemudian di sini wal amri bil ma'ruf. Ya, kita sebagai penuntut ilmu, sebagai orang yang berilmu, jangan segan-segan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Apa sih maksudnya beramar ma'ruf nahi mungkar itu? Berdakwah, menyampaikan kebenaran. Kalau memang ada kesalahan ya kita sampaikan. Kalau ada kebenaran yang kita sampaikan ya kita sampaikan. Nggak usah takut apa kata orang. Bu, hidup kita itu menjadi mumet kalau kita mikir apa kata orang. Ya, orang itu akan berkomentar kita berbuat baik, berkomentar kita berbuat buruk juga berkomentar. Kalau memang itu ada sesuatu yang benar kita sampaikan, kalau memang ada sesuatu yang salah juga kita benarkan, ya. Wasabri 'alal adza, dan kita sabar. Nah, ini nih, bagus banget dikata Syekh. Orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar itu biasanya mendapatkan nyinyiran. Bu, kalau di negara kita ini, masyarakat kita ini, kalau ada orang ngasih nasihat ke kita suka nggak? Yuk jujur. Ada orang ngasih nasihat ke kita, suka apa mboten? Yakin, tenan. Ada nggak orang dikasih nasihat terus ngeyel gini? Halah hidup-hidupku koyo gitu. Oh dia sok suci, yuk sana urusin dirimu. Ngapain urusin diriku? Ada nggak kayak gitu? Ada. Berarti kalau kayak gitu ketahuilah orang yang suka menolak nasihat itu hatinya lagi sakit, ya. Zaman dulu orang kalau menasehati orang lain itu dibayar, Bu. Ya, betul. Karena mereka itu mindsetnya nasihat itu seperti emas permata. Ya. Dan tidaklah kita menasehati orang lain kecuali memang kita peduli. Kalau orang barat bilangnya apa? Sharing is caring. Orang barat aja paham, ya, bahwa membagi nasihat itu sama dengan peduli. Maka kita orang-orang beriman harusnya kita paham bahwa nasihat itu bentuk
Dian. Sahabat kita tuh nggak akan nasihati Bu kalau nggak sayang sama kita. Kalau ngapain kita dipikirkan, ya kan? Berarti kalau ada yang menasehati, mindset kita mulai dirubah. Oh, dia itu peduli ke saya. Oh, dia tuh sayang ke saya. Gitu kan Bu? Gitu. PR ya Bu, jangan mudah baper kalau ada yang ngasih nasihat ke kita. Siap nopo siap Bu? Alhamdulillah, jamaah wingko siap semuanya. Berarti ibu-ibu besok bikin nasihat. Ya, sopo iki yo yang mau tak nasihati yo. Janjinya nggak boleh baper. Dan yang nasehatin juga harus tulus dari hati. Orang yang menyampaikan dari hati sampainya ke hati. Jeng ngapunten nggih, nun sewu. Biasanya kan orang Jogja gitu kan. Nun sewu tak kasih 2.000 yo tak. Kasih ya Bu ya. Nun sewu. Sebelumnya saya mohon maaf ya Allah, saking apanya pengen diterima nasihatnya wis rapopo. Enggak punya salah ya mohon maaf dulu ya. Saya tuh sebenarnya sedih je ngelihat jenengan kok kayak gini yo, tapi yo kepiye gitu ya, gitulah bahasanya. Bahasanya tuh pakailah kalau mau nasihatin tuh pakai bahasa halus Bu. Jangan sekali-kali kita nasihatin orang yang belum berilmu kita bilang qala Allahu azza wa jal, qala Rasulullah, mental semua. Ya. Jadi nggak apa-apa, nasihatin boleh pakai bahasa Jawa, sakit monggo, ya. Nggak usah pakai dalil Quran, dalil hadis boleh. Kita lihat siapa yang mau kita nasihatin, ya. Gitu ya Bu ya, siap ya, Bismillah. Baik, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Luqman ayat 17. Apa kata Allah? Wasbir ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Ya bersabarlah terhadap apa-apa yang menimpamu gitu ya. Masya Allah ya, ini benar-benar nasihat yang sangat berharga untuk kita agar kita bersabar. Bersabar dalam menghadapi setiap apa yang Allah berikan kepada kita, baik yang sesuai harapan ataupun tidak. Baik, sedikit lagi ibu-ibu. Nah, kemudian di sini kita juga seorang penuntut ilmu. Ini untuk masalah sunnah nanti ada sebenarnya di poin yang ke-7 as-sabi an yuhafid al-mandubati syariah. Saya cut dulu sebentar. Bi ilmi faghir abadu min intifai. Oh ya, oke. Jadi kita seorang penuntut ilmu atau seorang yang memiliki ilmu, jadilah orang-orang yang bermanfaat dengan ilmu yang Allah berikan. Jadilah pribadi-pribadi yang lebih baik dari sebelum kita menuntut ilmu. Ya. Apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, laisal ilmu ma hufid. Ilmu itu sejatinya bukan yang kita hafal. Al-ilmu ma nafa'. Ilmu yang berharga itu, ilmu yang bermanfaat adalah apa yang kita amalkan. Jadi ibu-ibu sedikit demi sedikit kita amalkan ilmu yang Allah titipkan kepada kita. Karena sesungguhnya ilmu itu bukan untuk ditumpuk. Ilmu itu bukan hanya dijadikan perhiasan. Tapi ilmu yang baik adalah ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah memasukkan kita semuanya ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Jikalau ada kesalahan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.